Saya Nindya Rahma Gadikasari dari Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memfasilitasi Bunda dalam mempelajari pelekatan dan posisi menyusui yang benar. Sebelum saya mulai, saya izin bertanya ya Bunda, siapa di sini yang merasa bahwa ketika menyusui hisapan bayi ataupun anak sering terputus dan bahkan merasa hisapannya itu kurang kuat? Dan yang kedua, siapa yang di sini merasa bahwa ketika sudah menyusui anak masih rewel dan bahkan bangun ketika malam hari? Dan yang ketiga adalah siapa di sini yang merasa bahwa payudaranya masih terasa penuh dan bengkak meskipun sudah memberikan ASI secara rutin? Kita cari tahu yuk penyebabnya. Kunci keberhasilan dalam menyusui bisa dilihat dari dua hal Bunda. Yang pertama adalah pelekatan dan yang kedua adalah posisi dalam menyusui. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu pelekatan. Pelekatan adalah menempelnya mulut bayi ke payudara ibu. Pelekatan yang tepat bermanfaat untuk memaksimalkan pengeluaran ASI sehingga nutrisi kebutuhan ASI yang dibutuhkan bayi tercukupi. Selain itu, pelekatan yang tepat juga bermanfaat dalam pencegahan payudara yang bengkak dan lecetnya putih. Nah, di sini saya menampilkan pelekatan menyusui yang benar. Kita bisa lihat dari luar bahwa yang pertama adalah posisinya dagu bayi menyentuh pada payudara ibu. Lalu yang kedua, sebelum memulai penghisapan, mulut bayi harus terbuka lebar dan sebagian areola atau yang berwarna hitam itu dapat masuk ke dalam mulut bayi. Kita juga bisa lihat bahwa bibir bagian bawah bayi memutar ke arah bawah. Pipi bayi juga tidak mengempot karena posisi ini bukanlah untuk menghisap ASI, melainkan untuk memeras ASI. Lalu yang terakhir adalah tidak terdengar bunyi decak atau orang Jawa menyebutnya suara kecap. Di sini adalah gambar pelekatan dari sisi dalam. Kita bisa lihat bahwa areola payudara tertekan oleh mulut bayi dan putingnya tertekan oleh lidah dan langit-langit mulut bayi, sehingga memudahkan dan memaksimalkan pengeluaran ASI dari kantong ASI menuju mulut bayi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 2, yaitu posisi. Posisi menyusui yang benar bukan hanya sekedar membantu bayi agar lebih mudah dalam menyusui, tetapi juga memberikan efek kenyamanan pada Bunda saat menyusui, terutama mencegah nyeri punggung dan pegal. Ada 6 posisi yang membantu Bunda dalam memudahkan ketika menyusui. Apa saja ya? Yuk kita lihat. Posisi yang pertama yaitu laid back breastfeeding atau posisi bersandar. Posisi bersandar biasanya menjadi posisi yang dilakukan oleh Bunda yang baru pertama kali menyusui. Ingat kan setelah melahirkan, dokter menaruh bayi Anda pada dada Bunda untuk memberikan inisiasi menyusui dini. Nah, seperti itulah posisi laid back breastfeeding. Posisi ini dilakukan dengan bersandar pada bantal, dinding, ataupun kursi. Lalu yang kedua adalah pastikan bahwa perut bayi menempel pada perut Bunda. Posisi yang kedua adalah posisi cradle hold atau kita bisa menyebutnya dengan posisi menggendong. Posisi cradle hold menggunakan tangan untuk menopang tubuh bayi. Kuncinya adalah topang pada satu garis lurus, seperti ini. Jadi, pastikan bahwa kepala bayi menghadap ke payudara, tidak menengok, untuk memudahkan bayi dalam menelan ASI. Posisi yang ketiga adalah posisi cross cradle hold. Nah, posisi ini seperti posisi menggendong, hanya saja menggunakan tangan yang berlawanan. Misalnya, Bunda akan menyusui bayi dengan payudara yang kanan. Jadi tidak menggunakan tangan kanan, tetapi menggunakan tangan kiri sebagai tumpuan. Seperti ini. Posisi keempat, yaitu posisi saat lying atau posisi berbaring. Posisi ini juga menjadi solusi pilihan Bunda yang menjalani operasi sesar ataupun yang tiba-tiba bayi terbangun di tengah malam, sehingga memudahkan Bunda dalam menyusuinya. Caranya adalah yang pertama, Bunda harus berbaring ke salah satu sisi. Lalu yang kedua, dekatkan bayi ke arah dada dan payudara. Dan yang ketiga adalah dorong sedikit punggung bayi agar perlekatan menjadi mudah. Posisi yang kelima adalah posisi inverted side lying. Posisi ini hampir sama dengan posisi saat lying,
yang dilakukan dengan berbaring. Hanya saja kepala bayi dan kepala bunda bertemu sehingga terjadi pelekatan yang lebih dekat. Dan posisi yang terakhir atau yang keenam adalah posisi football hold atau clutch hold. Posisi ini dilakukan dengan mengapit bayi di bawah lengan kita atau di samping tubuh kita. Posisi ini sangat disarankan bagi bunda yang menjalani operasi sesar atau memiliki payudara yang besar. Atau juga posisi ini tepat digunakan bagi bunda yang memiliki bayi kembar sehingga dapat menyusui kedua bayi secara bersamaan. Langkah yang perlu dilakukan dalam posisi football hold yang pertama adalah posisikan bayi di bawah lengan Anda seperti ini. Dan topang tubuh bayi dari leher, kepala, leher hingga tubuh menggunakan tangan. Selain itu, kaki bayi harus terselip di bawah lengan bunda. Dan jika perlu, bagian tangan yang tidak digunakan dalam menopang bayi digunakan untuk menopang payudara saat menyusui. Sedikit tips, supaya bunda merasa lebih nyaman, bunda dapat meletakkan bantal ataupun guling di bawah lengan sebagai tumpuan bersandar bayi. Nah, itu tadi bunda penjelasan mengenai pelekatan dan posisi yang benar dalam menyusui. Semoga informasi yang diberikan mudah diterima dan dapat berguna bagi semuanya. See you next video. Bye-bye.